Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar yang sangat penting dalam bidang sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan data, informasi, sistem informasi, serta pengenalan terhadap Graphic Information System atau GIS. Materi ini menjadi pondasi awal sebelum kita masuk ke tahap analisis dan pengolahan data yang lebih kompleks. Nah, di sini ada data dan informasi. Pada dasarnya, kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara data dan informasi. Nah, data merupakan sekumpulan fakta atau kejadian yang masih bersifat mentah, belum memiliki makna yang jelas. Sementara itu, informasi adalah data yang telah melalui proses pengolahan sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, data dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dan diukur. Namun, perlu dipahami bahwa data pada tahap ini masih belum memberikan makna yang signifikan apabila belum diproses lebih lanjut. Dengan kata lain, data merupakan bahan dasar dalam menghasilkan informasi. Bila mana suatu informasi tidak berarti bagi usernya, pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Nah, tidak semua informasi memiliki nilai gunanya. Suatu informasi dikatakan tidak bernilai apabila tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. Artinya, meskipun data sudah diolah, kita tidak sesuai dengan konteks atau kebutuhan user, maka informasi tersebut menjadi tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami siapa pengguna informasi tersebut. Data dan informasi. Data merupakan bahasa atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek. Nah, menurut literatur, data dapat berupa bahasa, simbol matematis, atau bentuk representasi lain yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, kejadian, atau konsep. Nah, dalam konteks ini, data disebut sebagai raw fact, yaitu fakta yang masih apa adanya tanpa implementasi. Untuk memahami perbedaan data dan informasi, kita bisa melihat contoh sederhana. Misalnya terdapat data berupa panjang dan lebar suatu bidang. Data tersebut belum memberikan makna yang signifikan nih. Nah, namun ketika kita olah menggunakan rumus luas, yaitu panjang dikali lebar, maka hasilnya menjadi informasi. Dengan demikian, proses pengolahan merupakan tahap kunci dalam menghasilkan informasi yang bermakna. Informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki arti, nilai, dan manfaat bagi penerimanya. Informasi inilah yang nantinya digunakan dalam proses analisis, perencanaan, maupun pengambilan keputusan. Ciri informasi yang berguna, yang pertama dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu akurat, artinya bebas dari kesalahan, lalu teliti, relevan, sesuai dengan kebutuhan, siap digunakan pada waktu yang diperlukan, tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan, mudah dipahami, lengkap, dapat dipercaya. Nah, apabila salah satu karakteristik ini tidak terpenuhi, maka kualitas informasi akan menurun. Sumber kesalahan informasi. Kesalahan dalam informasi dapat terjadi pada berbagai tahap. Nah, beberapa penyebabnya antara lain metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Kesalahan dalam pengukuran data juga memengaruhi proses pengolahan. Nah, data yang tidak lengkap dalam pengolahan
human error dalam catatan, terus kesalahan dalam sistem atau program. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam setiap tahap pengolahan data. Relasi umum antara data dan informasi. Hubungan antara data dan informasi dapat dijelaskan melalui konsep input, proses, dan output. Data berperan sebagai input. Nah, kemudian diproses melalui berbagai metode dan menghasilkan output yang berupa informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan atau sebuah keputusan. Siklus data informasi. Nah, proses ini bersifat siklik atau berulang. Data yang telah diolah menjadi informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan suatu tindakan. Nah, tindakan tersebut inilah yang dapat menghasilkan data baru, sehingga siklus ini akan terus berlanjut. Data dan informasi. Nah, dalam konteks GIS, data dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data spasial. Yang pertama itu data spasial yang berkaitan dengan lokasi atau posisi geografis. Lalu yang kedua data atribut yang berisi informasi tambahan mengenai objek tersebut. Nah, contohnya pada peta jalan. Koordinat jalan adalah koordinat jalan nih, itu merupakan data spasial. Nama jalan adalah data atribut. Geografik data dan informasi. Nah, di sini ada spesial data dan atribut data, yang dimana sistem dapat diartikan sebagai kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap komponen dalam sistem memiliki peran masing-masing dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan, dalam suatu sistem dapat terdapat subsistem. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Secara umum, tujuan sistem informasi adalah yang pertama, menyediakan informasi yang dibutuhkan, mendukung proses operasional, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Lalu sistem. Apa sih sistem? Nah, salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reduksionis, yaitu merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Aktivitas dalam sistem informasi itu meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, distribusi informasi. Nah, keempat aktivitas ini saling berkaitan dan membentuk suatu alur kerja yang terintegritas. Nah, di sini ada sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berbasis manual dan berbasis komputer. Pada sistem manual, proses masih sangat bergantung pada manusia, sehingga cenderung lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Nah, sedangkan pada sistem berbasis komputer, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Sistem informasi. Jadi suatu sistem atau
manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Nah, pada sistem tanpa komputer, penyimpanan data itu masih manual. Proses pencarian data relatif lambat. Pengolahan data tergantung kemampuan manusia. Lalu terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi. Sementara itu, pada sistem berbasis komputer, data dapat disimpan dalam jumlah yang besar. Proses pencarian data dan pengolahan data yang sangat cepat. Transmisi data dapat dilakukan secara digital. Keterlambatan informasi dapat diminimalkan. Lalu tujuan dan aktivitas sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Nah, artinya kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi atau komunikasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Sistem informasi berbasis komputer versus tidak berbasis komputer. Nah, awalnya tidak berbasis komputer. Lalu tidak semua sistem informasi siap untuk segera didapatkan dengan sistem komputer. Lalu jumlah sistem informasi yang cukup banyak, dana yang sangat terbatas, kompleksitas yang relatif rendah, lalu tidak mudah untuk dikendalikan. Nah, karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer nih. Data disimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Penelusuran data dilakukan oleh manusia. Nah, kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah karena itu menggunakan manusia dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga, makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan cepat. Maksudnya, semakin banyak orang yang berperan di lapangan, itu akan semakin lama untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan. Yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait. Nah, kecepatan maksudnya tuh kayak lama kita mengolah data di lapangan yang dilakukan oleh manusia dan digital atau dengan komputer itu sangat berbeda, sangat lambat. Lalu transmisi pengiriman. Nah, kalau data yang diolah oleh manusia itu akan dikirim melalui kayak kertas tuh akan dipaketkan dulu, dikirim dulu, dan itu membutuhkan waktu yang relatif panjang. Terus pengguna sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan. Mulai dari penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Lalu karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Nah, dengan data itu kita bisa menyimpan media melalui perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih cepat dan mudah untuk ditelusuri. Lalu sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di suatu lokasi saja. Kecepatan pengolahan data sangat tinggi. Nah, sangat tergantung pada volume data, ruang penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait. Jadi kalau kita menggunakan dukungan komputer, itu memerlukan memori komputer yang cukup besar, ruang penyimpanan yang tinggi, lalu pengolahan data yang relatif mudah. Yang keempat itu transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Delay atau keterlambatan yang dapat di aliran data dan informasi relatif kecil dibandingkan yang menggunakan manusia tadi.
karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Yang keenam, lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem atau informasi yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas yang terkait. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa data merupakan dasar dari informasi, dan sistem informasi berperan dalam mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna. Dalam konteks GIS, pengolahan data menjadi sangat penting karena berkaitan dengan analisis spasial dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.